3 keajaiban Isra, Miraj dalam sains, kendaraan teleportasi dengan kecepatan cahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbil alamin. Salawat dan salam untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Isra Miraj adalah rangkaian 2 perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu malam saja. Setelah menjalani Isra dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa dengan burak yang kini sejauh 2113 km, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Bagaimana peristiwa Isra Miraj ini dipandang dari kacamata sains? Namun sebelum itu, jangan lupa subscribe channel YouTube Aswin Ahdir Bolano ini, agar Anda bisa mendapatkan pemberitahuan video Islami terbaru dari channel ini. Keajaiban Isra, Miraj dalam sains. Profesor Riset Astronomi Astrofisika Pusat Riset Antariksa, Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa ORPA, Brin Thomas Jamaluddin mengutarakan perspektifnya akan peristiwa Isra Miraj. Kalau kita lihat dan kita pikirkan memang luar biasa, perjalanan satu malam tidak menggunakan wahana yang canggih seperti saat ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Ini yang disebut sebagai Isra, perjalanan pada malam hari, kata Thomas dalam siaran di kanal Al-Hidayah Badan Geologi, Minggu, tanggal 27 Februari tahun 2022. Ia merunut, salah satu bagian kisah peristiwa Isra Miraj yaitu setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangkan burak, makhluk berwarna putih yang langkahnya sejauh pandangan mata untuk melakukan Isra. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lalu melanjutkan perjalanan memasuki 7 langit tempat ia bertemu Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lalu dikisahkan melanjutkan perjalanan ke Sidratul Muntaha dengan puncak menerima perintah salat wajib. Isra Miraj dalam kacamata sains memiliki beberapa keajaiban, yaitu sebagai berikut. 1. Isra, Miraj adalah perjalanan keluar dimensi ruang-waktu. Sidratul Muntaha ini lambang batas yang tidak seorang manusia atau makhluk lain bisa mengetahui lebih jauh, kata Thomas. Lebih lanjut Thomas mengatakan, Isra Miraj menurut sains adalah perjalanan keluar dimensi ruang-waktu. Dengan demikian, Isra Miraj bukan perjalanan biasa, bukan perjalanan dengan wahana antariksa, serta bukan perjalanan antariksa di antara planet-planet, bintang-bintang, atau galaksi. Ia menjelaskan, manusia pada hidup lama. Dan dengan burak itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dimensi waktu-ruang. Pertemuan di langit itu menggambarkan Rasul tidak lagi terikat pada waktu, kata Thomas. Kita tidak perlu lagi bertanya, dan tidak relevan lagi bertanya di mana itu, pertemuan di langit yang 7, karena itu sudah keluar dari dimensi ruang-waktu, imbuhnya. 2. Isra, Miraj adalah perjalanan keluar dimensi. Thomas mengatakan, manusia pada dasarnya mengenal batas dimensi. Ia mencontohkan, sebuah perjalanan 2 dimensi punya rute berbentuk huruf U atau tapal kuda. Namun, perjalanan keluar dari dimensi dapat memiliki rute loncat dari ujung huruf U ke ujung huruf U satunya. Malaikat Jibril, jin, itu juga termasuk makhluk di luar dimensi ruang-waktu. Karena itu mudah saja bagi malaikat mengajarkan untuk melakukan perjalanan di luar ruang waktu. Ini hal yang sama ketika iblis turun ke bumi dan bisa berada di mana pun dan tidak mati, kata Thomas. Jadi tidak relevan juga bertanya di mana, karena di luar dimensi ruang waktu, itu menjadi peminta dimensi ruang waktu, yang mana dia di luarnya, tambah Thomas. 3. Isra, Miraj adalah ekspedisi 7 langit bertingkat. Thomas mengatakan, perjalanan Rasulullah di 7 lapis langit juga dapat ditinjau secara sains. Langit 7 lapis dalam peristiwa Isra Miraj menurutnya bermakna jumlah benda langit tidak berhingga. Ia menjelaskan, tidak ada lapisan langit dan atmosfer secara nyata di alam semesta. Atmosfer, sambungnya, dibedakan berdasarkan derajat suhu dan lainnya, namun tidak secara khusus berlapis. Sementara itu, langit mencakup wilayah orbit satelit, orbit bulan, dan juga tata surya. Struktur besar alam semesta yang tidak hingga itu disebut 7 langit, kata Thomas. Thomas mengakui, anggapan lapisan langit sebelumnya dapat terbentuk saat ilmu astronomi dan astrologi belum dipisahkan. Dalam konsep sains tafsir lama, 7 langit tempat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diasosiasikan dengan bulan dan planet-planet di tata surya. Ia menjelaskan, saat itu, setiap benda langit tersebut dimaknai bertempat di satu lapisan langit berbeda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu ditafsirkan bertemu Nabi Adam di bulan, Nabi Isa dan Yahya di Merkurius, dan seterusnya.
Thomas mengatakan, analogi makna 7 langit sebagai langit yang tidak berhingga juga tampak pada 7 lautan di Al-Quran Surat Luqman ayat ke-27. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Al-Quran Surat Luqman ayat ke-27. 3 keajaiban Isra, Miraj dalam sains, kendaraan teleportasi dengan kecepatan cahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbil alamin. Salawat dan salam untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Isra Miraj adalah rangkaian 2 perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu malam saja. Setelah menjalani Isra dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa dengan burak yang kini sejauh 2113 km, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Bagaimana peristiwa Isra Miraj ini dipandang dari kacamata sains? Namun sebelum itu, jangan lupa subscribe channel YouTube Aswin Ahdir Bolano ini, agar Anda bisa mendapatkan pemberitahuan video Islami terbaru dari channel ini.